Selamat Paskah bagi kita semua. Tuhan telah bangkit. Marilah kita bersuka hati dan memuji Dia sepanjang waktu dan hidup kita. Marilah kita mendengarkan sapa firman Tuhan, firman kehidupan sebagai perenungan dalam perayaan Paskah kedua hari ini. Tertulis di dalam Mazmur 118 ayat 13 sampai 18. Aku didesak dan didesak supaya jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itulah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan Tuhan bertindak dengan perkasa. Tangan Tuhan terangkat tinggi. Tangan kanan Tuhan bertindak dengan perkasa. Aku tidak akan mati, tetapi tetap hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Demikianlah firman Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada Paskah kedua ini kita diarahkan untuk melihat bagaimana hidup kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Paskah, sejak peristiwa kubur kosong, batu terguling, kain kafan terletak, dan para murid perempuan menjadi saksi pertama. Petrus masuk ke dalam kubur dan benar Yesus tidak ada di sana. Namun para pembenci Yesus, imam-imam kepala, tua-tua bersepakat membayar serdadu-serdadu yang menjaga kubur dan menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di kubur Yesus. Mereka dibayar untuk kebohongan dan berkata bahwa murid-murid Yesus telah datang malam-malam mencurinya. Berita bohong yang diciptakan untuk membungkam kebenaran berita kebangkitan Yesus hidup. Dan hingga sekarang banyak orang yang tidak percaya. Tetapi firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 28. Dalam bingkai percaya, mari kita menjalani hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bukan menceritakan cerita rekayasa manusia atau kebohongan yang menghancurkan dan mematikan. Besar perbuatan Tuhan. Ia mengalami sengsara dan turun ke dalam kerajaan maut. Yesus Kristus mengalami kepahitan, didesak dan didesak oleh musuh-musuhnya untuk dijatuhkannya sampai ke bumi bawah. Namun Tuhan melewati dan menolongnya, melewati semua desakan maut itu. Tuhan keselamatannya, Bapanya yang ada bersamanya di dalam maut. Tuhan berkuasa atas maut, sengat maut tidak berdaya. Yesus bangkit dan hidup, maut telah dikalahkannya. Tangan Tuhan bertindak dengan perkasa. Tangan kanan Tuhan terangkat tinggi. Yesus Kristus Tuhan kita. Ia menyelesaikan semua hutang dosa kita di kayu salib. Di kayu salib Ia semua membayar hutang-hutang dosa kita lunas. Aku tidak akan mati, tetapi tetap hidup. Yesus bangkit dan hidup. Kabar baik, Injil diperdengarkan sampai sekarang. Cerita perbuatan baik Allah. Dan Alkitab diterjemahkan dalam berbagai bahasa manusia. Sehingga semua manusia mendapat kesempatan untuk mendengarkan kabar baik. Yesus Kristus keselamatan kita. Yesus Kristus Tuhan melewati peristiwa yang sangat keras dan berat. Melewati kematian untuk menundukkan kekuatan kuasa kematian itu. Dan firman Tuhan tergenapi. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Musuh terakhir adalah maut, telah dibinasakannya. Segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Segala sesuatu ditaruhnya di bawah kaki Kristus. Anak itu menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar.
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kabar baik, kabar keselamatan, hari demi hari Allah menanggung beban kita. Hanya di dalam Dia, Allah, ada jalan keluar dari maut. Mari kita menceritakan kabar baik ini, perbuatan-perbuatan Allah di dalam dunia. Dengan berani dan yakin melakukannya, maka hidup kita pasti akan mengalami perubahan. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus di dalam aku. Hidup dengan ketaatan dan kerendahan hati. Hidup dengan keyakinan pada ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Ceritakanlah, bagikanlah, perkenalkanlah semua perbuatan-perbuatan besar Allah di dalam hidupmu. Tunjukkanlah dengan pola dan cara yang sederhana dari apa yang bisa kita lakukan. Dia Tuhan yang memberi hidup bagi kita, maka berilah apa yang ada pada kita kepada sesama kita, supaya kita bisa hidup bersama di dalam berbagi. Dia Tuhan yang mengalami sengsara, penderitaan, namun tetap setia, taat dan penuh kerendahan hati. Hidupnya menjadi teladan kita. Jika kita harus menghadapi hal seperti yang dialami Tuhan, ada aniaya, ada sikap penolakan dengan ujaran kebencian diperdengarkan dan ditujukan bagi kita, maka tetaplah setia, tabah dan menyerahkan sepenuhnya pada Dia yang ada di atas segala yang ada, Allah Bapa kita. Paskah berarti hidup untuk menceritakan perbuatan Allah. Dengan jalan apa kita bisa sekarang? Jalani bersama kebenarannya yang hidup. Profesi apapun yang melekat di dalam hidup kita, pakailah itu menjadi kesempatan, menjadi peluang, menunjukkan bahwa di dalam hidup kita dengan profesi kita ada karya Allah, ada karya Yesus Kristus. Dan Dia yang memberikan kita hidup, benar-benar kita bisa menikmati hidup. Jadi hidup yang kita hidupi tidak lain menceritakan perbuatan kasih Tuhan yang besar. Paskah bermakna hidup di dalam dunia tetapi tidak duniawi. Hidup menghadirkan nilai-nilai surgawi. Hidup dengan merayakan perbuatan-perbuatan Allah, keselamatan bagi semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami percaya Engkau Tuhan yang telah mati dan bangkit untuk keselamatan kami. Tolong kami Tuhan untuk meyakini itu sepenuhnya. Sekalipun kami tidak melihat, tapi kami percaya. Ya Tuhan Allah, biarlah kami dimampukan oleh kebenaran firman-Mu, menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang turun menjadi manusia, mati, bangkit untuk keselamatan dan memberikan hidup. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang besar di dalam kehidupan kami di dunia ini. Tolong kami Tuhan untuk setia menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu, bukan menceritakan perbuatan-perbuatan kami, tapi karya nyata-Mu yang menyelamatkan kami dari kuasa dosa, memberikan kami kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Allah, biarlah firman-Mu sungguh hidup di dalam gereja-Mu, di dalam hati setiap orang yang percaya kepadamu. Dengarlah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit untuk kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.